Halo guys, ketemu lagi dengan YouTube channel Yogi Family. Dan kali ini kita mau buat video tentang mobil Wuling Convero nih ya. Yang kuncinya ini ya, Wuling Convero. Oke, kali ini kita akan coba buat tutorial cara memanaskan mobil Wuling Convero ya, atau ya mobil pada umumnya ya. Jadi kebetulan mobil ini sudah tidak kita nyalakan sudah hampir seminggu ya. Jadi kita mau panaskan mobil ini, urutannya seperti apa aja yang harus kita lakukan. Oke, ikutin terus video kita. Oke, kita buka dulu kuncinya ya. Oke, yang pertama ini kita masuk dulu. Oke. Nah, karena mobil ini sudah lama tidak kita eh, nyalakan ya, tidak dipanasin nih, udah hampir seminggu nih. Jadi saya mau cek dulu nih untuk tingkat eh, volume olinya ya. Jadi kita buka dulu nih untuk apa? Kap mesinnya ada di bawah sini nih. Oke. Nah, oke, kita buka dulu kap mesinnya, kita lihat olinya, batas olinya sesuai standar atau tidak. Oke, kita buka. Oke, ini kita sudah di dalam kap mesinnya nih ya. Oke, yang perlu kita cek mungkin yang pertama ini nih ya. Ini apa sih? Minyak rem nih ya, kalau nggak salah nih. Ini masih banyak nih, masih penuh. Sini air radiatornya kelihatan warnanya masih banyak. Dan wiper. Nah, wipernya ini udah agak kosong nih, perlu ditambah nih ya. Oke, coba sekarang kita tambah aja. Nah, kita tambah air wipernya. Oke, masih kurang penuh. Oke, masih kurang juga. Oke, untuk air wiper ini saya pakai pil pembersih kaca itu ya, tapi saya larutkan dulu di botol air mineral ya, jadi biar larut dulu baru saya isikan. Oke, ini yang utama ini ya, minyak frame, ini air radiator ya, itu yang harus diperhatikan. Oke, selanjutnya kita buka ini apa nih, sebelum dinyalakan ya mobil ya, kita cek dulu nih untuk volume oli mesinnya nih ya, posisinya di sini. Kita tarik aja. Nah, ini kita lihat. Oke, ini banyak bekasnya nih ya, sampai atas berarti masih bagus ya. Kalau di bawah ini berarti perlu diganti atau ditambah oli nih. Kebetulan kita baru servis kemarin dan ganti oli nih ya. Nih masih sampai atas malah nih ya. Oke, berarti aman. Oke, kita pasang lagi. Masukin ke lubangnya tadi. Agak nggak kelihatan. Oke, kita pasang lagi dan diperhatikan aja untuk di dalam-dalamnya jangan sampai ada hama ya, ada tikus ataupun kecoa ataupun semut ya, diperhatikan ya. Nah, biasanya kalau ada tikus itu biasanya banyak bekas tai-tainya nih ya, tapi kita bersih ya karena kita di dalam garasi nih ya, bukan di ruangan terbuka. Oke, udah kita cek semua. Sekarang kita tutup lagi aja dan kita nyalakan mesinnya. Oke, kita tutup lagi. Oke, sekarang kita masuk lagi.
Oke, dan kita coba nyalakan mesinnya, masukkan alat kuncinya ya. Nah, seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pastikan posisi giginya di netral. Dan ini rem tangan ya. Saya tidak tarik rem tangan karena posisi garasi saya agak turun, jadi saya ganjel pakai kayu dan saya tidak pernah menggunakan rem tangan. Ya, karena ditakutkan lengket nanti ya untuk kanvas remnya ke cakramnya. Ya, tapi kalau mau di panasin mesinnya ataupun kita mau mulai jalan ya kita tarik aja rem tangannya. Oke, setelah indikatornya semuanya menyala ya, yang kita lakukan selanjutnya adalah ini cek tadi sudah oke, udah giginya udah netral. Oke ya, kanan kiri udah netral. Nah, sebelum nyalakan pastikan kita injak pedal kopling ya sampai pol ya, baru kita start sekali aja. Oke, sudah menyala ya. Oke, dan itu kita lihat indikatornya semuanya udah mati, dan yang nyala hanya itu yang bulat itu untuk rem tangan, dan yang gambar orang itu adalah untuk seat belt ya, karena kita tidak pakai seat belt sekarang. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi ya, sampai kalau saya sih biasanya saya tunggu sampai mobil meraung ya, atau sekitar ya 5-10 menit mungkin ya. Oke, dan yang perlu diperhatikan sini adalah kita yang perlu kita jaga adalah akinya sebenarnya. Untuk setrum akinya kalau nggak dipanaskan itu biasanya akinya bisa ngedrop ya. Saya pernah kejadian dulu di mobil saya yang lama, itu seminggu kurang lebih nggak saya nyalakan, dan ketika di starter itu agak susah ya, tapi setelah beberapa kali saya coba lagi akhirnya bisa. Nah, ketika saya servis ke bengkel ya, bengkel resmi, saya sampaikan keluhannya bahwa susah di starter ya, kemungkinan memang dari arus akinya itu kurang besar atau udah agak ngedrop. Nah, kebetulan waktu itu saya disarankan untuk selalu memanaskan mobil itu ya paling tidak 2 atau 3 hari sekali kalau memang tidak dipakai ya. Nah, dan cara memanaskan mobil ya ketika ketika memang jarang dinyalakan dan biar akinya itu ngisi setrumnya, ternyata itu tidak hanya dinyalakan aja mobilnya ya. Jadi saya juga pernah lihat juga beberapa tutorial dan video, memang betul ya. Jadi untuk mengisi arus aki ya, mengisi setrumnya itu mobil tidak hanya dinyalakan aja dan didiamkan seperti ini ya, tapi mobil itu harus diinjak gasnya ya, sampai mencapai di atas 2000 rpm ya. Jadi itu disitulah walaupun mobil tidak jalan tapi akinya bisa ngisi setrumnya. Itu yang informasi yang saya dapatkan dari bengkel waktu itu ya. Jadi kalau mobil hanya dinyalakan dan didiamkan itu tidak ngisi katanya ya untuk akinya. Oke, ini udah sekitar 5 menit ya. Sekarang kita coba mau gas nih ya, biar setrumnya ngisi nih, karena saya juga sudah hampir seminggu nih nggak dinyalakan mobilnya ya. Oke, kita gas pelan-pelan nih ya. Nah, oke, seperti ini di atas 2000 ya, atau 3000 nggak apa-apa. Kita tahan beberapa saat nih ya. Nah, ini gunanya buat menambah strum ya, aki mobil kita. Nah, seperti itu. Boleh digas lagi. Oke, seperti itu ya untuk biar aki kita tidak cepat ngedrop ya. Jadi ketika memanaskan harus sambil dimainkan juga untuk pedal gasnya. Oke, yang selanjutnya yang biasa saya lakukan ketika manasin mobil yaitu saya nyalakan elektroniknya dan juga
saya nyalakan ini blower AC ya. Oke, saya nyalakan. Nah, ini biar ada sirkulasi udara juga di ruangan mobil kita, dan juga saya tes AC-nya juga nih, saya nyalakan juga. Oke, gunanya ini buat apa ya, kalau nggak salah ini buat pompa oli AC-nya juga ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya informasi yang saya dapatkan dulu, dan ini memang selalu saya praktekkan hingga saat ini ya. Jadi sambil dipanasin, kalau udah agak lama saya tes juga untuk AC-nya kita nyalakan. Ya, jadi kalau lama nggak dinyalakan, itu AC-nya nanti tetap untuk sirkulasinya dan lain sebagainya itu tetap normal dan lancar nanti ya. Tidak apa ya, olinya atau apanya itu nanti tidak berat ngangkatnya ya. Oke, ini udah beberapa saat nih ya. Lalu kita sudah cukup, kita matikan lagi AC-nya, blowernya juga kita matikan. Oke, setelah kurang lebih ya 10 menit ya, kita coba gas lagi biar akinya ngisi ya. Oke, di sana juga terlihat bar tekanan anginnya ya. Ban depannya 2,2, bar belakang 2,3, yaitu di fitur TPMS kalau tidak salah ya, yang ada di Wuling Convero nih, yang tipe tertingginya ya, yang L Plus yang Captain Seat ya. Yang sama ada di Almas maupun di Wuling Cortez ya. TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Nah, jadi ini penting banget ya. Saya setiap sebelum jalan saya pasti cek nih untuk tekanan anginnya nih ya. Penting banget nih. Ketika jalan bepergian jauh juga kita perlu perhatikan ini, apalagi mau masuk di jalan tol nih ya. Ya, jangan sampai kekurangan tekanan angin. Oke. Setelah kita udah panasin mobilnya ya, dan kita coba mainkan gasnya, itu ya kemungkinan strum akinya sudah isi kembali ya, dan agar tidak soak. Oke, kita matikan semua perangkat yang lain ya sebelum kita matikan mobilnya. Nih, pastikan netral lagi, dan ini udah selesai ya kita untuk manasin mobilnya. Nih mau saya matikan. Oke, ini biasanya rem tangannya saya lepas lagi nih, karena saya pakai ganjel di bawah ya. Oke, demikian ya video saya ya tentang cara memanaskan mobil ya, mobil saya Wuling Convero S. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini.